Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli opak, pulang ke rumah dibagi 4. Istrinya 1, anaknya 3. Jawab salam untuk yang kompak, ya kita semuanya dapat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya terhormat DKM Masjid Al-Musyawarah, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti saya harus kenalan dulu. Lama, nanti nggak selesai. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada para asatidz. Mohon maaf saya duduk di atas, biar ibu-ibu yang di belakang bisa lihat saya. Halo ibu, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Ini jamaahnya kan datangnya dari mana-mana ibu. Ya, ada yang dari Serpong, ada yang dari Lebak Bulus, Imam Dokter dari Lebak Bulus, yang dari Serpong mas saya. Ibu-ibu dari lingkungan sini dan semua yang hadir, alhamdulillah kita semuanya hari ini patut berbahagia karena intinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban kita untuk berbahagia. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini masih merasa sedih, harus diredain ya. Kita tak ulang lagi. Kalau niatnya mau maulidan, syaratnya satu, harus bahagia. Bahagia nggak harus banyak uang. Bahagia nggak harus jadi orang sukses dulu. Bahagia tidak harus pakai skincare yang mahal, ya. Cukup bahagia itu kalau hati kita sudah merasa bahwa kita bersyukur dan insya Allah kita semuanya dapat yang paling diharapkan oleh manusia, yaitu selamat hidup dari dunia sampai nanti selamat di akhir. Kalau cakep mah gampang tuh. Kalau mau cakep, ibu mau cakep tak? Ya. Paling enak kalau mau dari orang cakep memang dari orang tahu. Kasih pantun, pasti cakep. Saya kasih pantun satu lagi, saya lagi senang opak. Ayu Ting Ting senang makan opak. Habisnya banyak berikat-ikat. Jamaah masjid Maulid Nabi selalu kompak. Berharap semuanya dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya intinya udah dapat kan? Ya, udah. Saya mah senangnya kalau Maulid Nabi yang inti-intinya saja. Kalau di rondon acaranya saya ceramahnya kalau tidak salah
1 jam lewat 10 menit. Begitu ya Pak Ustaz ya. Tapi insya Allah akan sampai situ. Yang penting syarat utamanya Maulid Nabi itu menurut para ulama ada 3. Berapa Bu? Syaratnya Maulid Nabi ada 3. Kira-kira ibu-ibu sudah dapat yang 3-3-nya? Yang pertama apa Ibu? Yang pertama bentuknya silaturahmi, kumpul bersama, saling menyapa, kasih senyum satu dengan yang lain. Itu ibadah apa ibadah? Kita sudah dapat apa belum? Syarat yang pertama, kita hari ini sudah kumpul di masjid. Kalau kumpul di masjid, duduknya kita di masjid ibadah. Iktikaf di masjid ibadah. Tawa itu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang niat dari rumah bawa tas kamu. Insya Allah nanti ada berbagian nggak Pak Ustaz? Yang ingat itu boxnya masih bisa dibawa ke rumah. Saya baru paham kalau kenapa ibu-ibu kalau pengajian bawa tas. Kenapa itu Pak Ustaz? Situ ada maulidnya, ada tingkat maulidnya, ada majmuk salibnya, ada mukenanya, ada sajadahnya, ada resleting di sebelahnya. Yang kalau tumpah dikit nggak ngaruh sama yang lainnya. Kasih apapun itu tepatnya Bu, biasanya kasih kue. Ada Bu yang di sini Bu ya? Ada. Saya lihat sih jamaah saya juga begitu. Yang di pangkulan serpong gitu. Mungkin kalau di Pondok Indah ini lain. Beda dikit. Ya. Saya anak, saya cucu. Saya cucu kan bilang. Jadi harus dipahami positif. Karena syarat yang kedua adanya Maulid Nabi, yang pertama kumpul iktikaf, yang kedua apa Bu? Adanya pelajaran, adanya penyampaian tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini kita ngaji. Ngajinya tentang apa? Ngajinya tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini yang kita datang ke tempat maulid. Selain kumpul bareng, kita juga ngaji bareng. Kalau ngaji tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Ibu dapat bapak-bapak juga begitu. Mencari ilmu itu bagian dari fardu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang wajib kita cari ilmunya dari mana sampai kapan? Dari Giyongan sampai ke Riyadh. Cari ilmu minal mandi ilal mandi. Kata Rasulullah, cari ilmu itu tempatnya dari mana? Sejak dari Giyongan sampai di Riyadh. Tetap kita punya kewajiban mencari ilmu. Maka syarat yang kedua ini insya Allah akan coba kita urai satu demi satu. Yang insya Allah kalau kita berbicara tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW butuh waktu kurang lebih 5 tahun. Berapa lama Bu? 5 tahun. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Atau sebagian sudah dicicil. Jadi tidak ada batas waktu untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad
namanya Maulid Nabi, kita akan mencontoh perilaku, akhlak, kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi apa? Karena khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi butuh waktu yang panjang, sedikit demi sedikit. Makanya cari ilmu tidak ada batas waktunya. 5 tahun itu hanya bagian kecil saja. Jadi insya Allah kita sadar kewajiban cari ilmu, bahkan termasuk mempelajari dan mencoba mempraktekkan kehidupan Rasulullah. Waktunya sepanjang hayat kita. Nah ini Allah. Syarat yang ketiga, Maulid Nabi. Kata para ulama, ini sejak zaman dulu pertama kali ada Maulid Nabi, yang menurut sebagian para ulama, ada nggak di masa Rasulullah Maulid Nabi? Ada nggak Bu? Ada nggak di masa para sahabat dulu, sahabat kumpul yuk Maulidan? Tidak ada. Maka jadi kalau ada kelompok yang alergi sama Maulid Nabi, darinya apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Para sahabat juga tidak pernah mengumpuli jamaah untuk peringatan Maulid Nabi. Biarin aja. Dia mau ngomong itu bid'ah silahkan. Karena maknanya bid'ah katanya kalau di zaman Rasulullah nggak ada, itu namanya bid'ah. Nah, wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini kira-kira ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Oh, Rasulullah mancung-mancung, kita juga mancung-mancungnya ke mana Bu? Mancungnya ke dalam. Berarti wajah orang-orang Indonesia itu sebenarnya bid'ah. Karena nggak ada di zaman Rasulullah. Itu kalau maknanya bid'ah tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi ingat, Maulid Nabi itu tadi tujuan pertamanya silaturahmi, duduk bersama. Yang kedua ngaji tentang sejarahnya Nabi. Ada lagi yang ketiga yang menurut para ulama wajib hukumnya ada apa Bu? Makanan dan minuman. Yang dimakan sudah ada Bu? Yang diminum sudah ada Bu? Alhamdulillah. Biasanya kalau Maulid Nabi itu jadi cuma snack apa nanti ada belakangan? Insyaallah ada ya. Ya paling gak mau ustaznya. Karena menurut para ulama memang yang wajib dari Maulid Nabi itu yang terakhir, tapi terakhir ada makan dan minumnya. Ibu-ibu boleh makan nggak sekarang? Boleh. Minum boleh nggak? Boleh. Pak Ustaz belum makan. Minum aja dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
haji, nama yang diabadikan oleh Al-Quran itu kira-kira bagus apa bagus? Enggak selalu. Ada nama Fir'aun, ada juga nama Abu Lahab. Tabbat yada celaka tangannya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, yang disebutkan oleh Nabi karena dia tidak mau beriman kepada Nabi, bahkan ingin mencelakakan Nabi, yang paling pengen kalau Nabi Muhammad itu mati. Bahasanya bukan bahasa kita ya. Yang pengen si Muhammad tidak lagi dakwah, namanya Abu Lahab. Siapa dia? Pamannya Nabi. Tapi kata Rasulullah SAW, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adab kuburnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Abu Lahab itu waktu hari Senin 12 Rabiul Awal, di mana saat Rasulullah dilahirkan, orang yang pertama kali bahagia, orang yang pertama kali senang dengan lahirnya bayi Muhammad adalah Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab, hari itu dimerdekakan budaknya, dimerdekakan budaknya. Karena apa? Karena senangnya Abu Lahab ketika mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Itu diringankan di alam kuburnya setiap hari Senin, hanya karena senang Nabi Muhammad lahir. Maka kata para ulama, bagaimana dengan kita yang seumur hidup kita sebagai seorang mukmin yang pengen kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ini pengen jadi sahabat terbaiknya, pengen dianggap umatnya, biar dapat syafaatnya. Kok tidak boleh kita berbahagia dengan maulid Nabi? Jawabannya apa kira-kira? Kebanyakan. Itu maka kemudian para ulama kalau berbicara tentang dalil, kenapa maulid Nabi Muhammad itu ramai sekali di Indonesia? Itu maulid Nabi, wallah ada beberapa tempat di mana-mana maulid Nabi, karena kita semuanya bahagia. Kalau bahagianya Abu Lahab saja dikurangi sisa kuburnya di hari Senin, apalagi kita yang sepanjang hayat kita berusaha jadi orang mukmin yang baik. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang paling pantas dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bu? Paham pak? Ada satu hari yang oleh umatnya Nabi Musa diperingati. Ini biar kalau orang di sana yang suka sama maulid Nabi, karena nggak boleh ada yang diulang-ulang dirayakan selain hari Idul Fitri sama Idul Adha. Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah, lari dari kejaran tentaranya Fir'aun, diselamatkan ketika bisa nyebrang laut apa bu? Laut Merah. Dengan tongkatnya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk dipukulkan lalu terbelah lautnya. Nabi Musa dan umatnya ketika itu berhasil melewati laut Merah. Fir'aun dan bala tentara nyusul. Begitu sampai di tengah, karena Nabi Musa sudah sampai di ujung, diperintahkan kembali oleh Allah, "Wadrib
bi'asaqal bahr, dipukullah kembali lautnya jadi rata kembali, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Itu tanggal 10 Muharram. Hari apa namanya, Bu? Hari Asyura. Yang oleh orang Yahudi selalu senang mereka, sehingga saking senangnya setiap 10 Muharram hari Asyura itu mereka berpuasa. Sampailah kemudian syariat itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Yahudi kalau 10 Asyura pada puasa? Karena mereka senang umatnya dulu waktu Nabi Musa selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Tandanya senang mereka ngapain? Puasa setiap 10 Asyura. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau begitu boleh umat Islam memperingati, karena bahagianya 12 Rabiul Awal sebagai tanda kecintaan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan hidup manusia, bukan hanya dunia tapi sampai ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Paham ya, Bu? Itu syair dulu yang menurut riwayat yang masyhur, syair pertama kali yang ditegaskan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja tiba dari hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kemudian oleh para sahabat yang lain. Madinah itu beda dengan kota Mekah. Mekah itu tandus, gak ada tanaman. Mereka hidup di Mekah karena ada sumur Zam-Zam. Kehidupannya dari mana? Dari perdagangan. Orang Mekah selalu berdagang. Hidupnya hanya dari itu. Gak ada yang hidup dari pertanian. Dari mana mereka makan? Dari dagangan yang dibeli, diputar, sehingga Rasulullah pun dulu pernah jadi pedagang. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat yang membuat syair-syair baru untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kajian hadis ada beberapa sahabat yang senangnya bikin syair. Salah satu sahabat namanya Hasan bin Thabit. Siapa bu? Hasan bin Thabit. Yang beliau bikin syair memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tidak dipahami oleh mereka yang menganggap bahwa untuk apa baca sholawat, karena Rasulullah hanya mengajarkan cara kita bersolawat sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat ketika dipuji oleh Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Maulid Nabi salah satunya biar kita rajin bersolawat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya, kalau Allah dan para malaikatnya saja yusalluna ala nabi, mereka bersolawat, Allahnya sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang bertanya bagaimana caranya sholawat. Rasulullah ngajarin yang paling simpel, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kalau ada sholawat yang selain itu jadi tidak boleh? Kalau muji orang, doain orang, apa harus selalu pakai redaksi? Memangnya kita berdoa apa mau baca mantra? Pakai mantra. Ambil modal mandil, ulun, mantra itu kalau salah, nggak ada lagi. Kalau tapi kalau doa, kira-kira redaksinya pakai bahasa sendiri boleh, apa tidak? Jawabannya pasti boleh. Hanya kalau bingung, contohnya sebagian sudah ada. Dulu Hasan bin Sabit menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan pujian-pujiannya. Lalu kemudian diikuti oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya mungkin kadang kita sendiri kurang paham. Maulid Nabi yang dibacakan tadi sama ini guru hadrohnya apa namanya Ustaz? Nabi Remaja Islam Masjid Al-Musyawarah Pondok Indah yang siap menerima panggilan. Tapi tanya sedih sama Hasan bin Sabit itu mencontohkan bagaimana para sahabat memuji Nabi dan apa kira-kira Nabi Muhammad SAW apa pelarangnya? Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW ketika dipuji oleh Hasan bin Sabit yang naik ke atas mimbar, Nabi Muhammad hanya senyum-senyum saja. Lalu didoakan Hasan bin Sabit dengan doa yang baik oleh Rasulullah SAW. Itu menurut para ulama jadi takrir. Apa kan? Takrir itu tidak dipraktekkan oleh Nabi, tidak pula disuruh oleh Nabi, tapi kalau Nabi mendengar atau melihat tidak berkomentar, berarti itu namanya takrir, boleh dilakukan. Seperti halnya bersolawat, seperti halnya kita baca solawat atau maulid yang sudah diperkenalkan oleh para ulama. Ada maulid al-Barzanji yang diperkenalkan oleh Al-Imam al-Barzanji. Ada maulid Dibai yang diperkenalkan oleh Syekh Ad-Dibai. Nanti ada lagi jenis maulid, ada Sibtul Duror. Ada banyak lagi, termasuk yang paling banyak orang Indonesia hafal. Ada sholawat, namanya sholawat badar. Sholawat badar itu siapa yang ngarang? Itu Kiai Haji Muhammad Ali Mansur. Beliau asalnya dari Tuban, dari Jawa Timur. Membuat sholawat yang disebut sholawat badar, karena diambil dari tawasulan kita dengan kebaikannya para syuhada di saat dulu perang Badar, maka namanya sholawat Badar. Ibu-ibu pasti hafal semua maulidnya. Sholatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Oh
ibu sekalian, yang harus kita siapkan untuk kita bawa pulang setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya biasanya dibaca setiap ada Maulid Nabi karena ini intinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان sungguh ada fi Rasulillah pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswatun hasanah hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira, iman kepada Allah dan hari akhir, dan mau mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Karena Rasulullah SAW itu manusia. Ini pentingnya untuk kita memahami bahwa Rasulullah itu manusia. Manusia yang tadi oleh kita sudah bacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini hanya untuk mempertegas sisi kemanusiaan Nabi Muhammad, bukan seperti Nabi Isa. Karena Nabi Isa menurut umat Nasrani sebagian menganggap karena Nabi Isa itu keren sehingga diangkat jadi Tuhan. Diangkat jadi Tuhan. Dari manusia berubah jadi naik tingkat jadi Tuhan. Nabi Muhammad selama-lamanya adalah manusia yang sama kedudukannya dengan para nabi yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi Muhammad juga kalau mati, para Rasul juga sama dulu mati, meninggalkan kehidupan berpindah alam. Hanya kita kayaknya kalau menganggap Rasul itu mati seperti kurang sopan. Al-Iqtitol ila rafiqil a'la, berpindah alam ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jasadnya adalah manusia. Hanya kemudian para ulama menggambarkan karena Nabi ini sosok manusia, tapi manusianya Nabi Muhammad adalah An-Nabiyil Mustafa. Apa tuh? Nabiyil Mustafa. Ada yang namanya Mustafa di sini. Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Apa tuh? Orang yang terpilih. Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedudukannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari anak keturunan yang dulu nenek moyangnya adalah orang-orang salih, orang-orang pilihan. Dari mulai ayah handanya, ibundanya, sampai ke nenek-neneknya, sampai nanti kepada ujungnya Nabi Adam alaihis salam. Itu bedanya Nabi Muhammad, salah satunya karena dipilih. Nenek-nenek moyangnya itu orang-orang soleh. Beda mungkin kita. Ini kita juga sebenarnya kita ini turunan para nabi bukan? Kita ini turunan nabi apa bukan? Kita jamaah Masjid Al-Musyawarah ini turunan nabi. Nabi Adam alaihis
Gitu ya. Semua manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Karena keturunan Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ngiri, ibu lahir jadi orang Betawi. Gak usah ngiri, adik-adik lahir jadi orang Sunda. Gak usah ngiri, Simbah lahir jadi orang Jawa. Gak usah ngiri, ibu-ibu lahir dari keturunan orang Tasik. Karena sebenarnya kita ini keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Termasuk kita ini sebenarnya anak keturunan Nabi Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh. Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh. Kita ini anak keturunannya Nabi Adam dulu yang sampai ke Nabi Nuh itu diselamatkan di perahunya yang besar itu, di kapalnya, di bahteranya itu sampai kepada kita. Nabi Muhammad SAW kenapa dianggap sebagai manusia pilihan? Karena anak keturunan nenek moyangnya sudah orang-orang soleh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya ini ada yang jadi ngiri ya. Kalau tadi bacanya sholawat maulid apa Sibtul Durrah ya. Kalau baca maulid tibai, ada maulid tibai itu saya juga tidak hafal tapi sering dibaca. Dulu sebelum ada Sibtul Durrah itu kalau nggak maulid al-Janji namanya maulid tibai. Ada hadis di situ, al-hadis usani al-maulid biasa. Dan hadis yang dulu disampaikan oleh sahabat Nabi namanya Al-Qaf bin Yasar, Al-Ka'b bin Ahbar dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar itu seorang sahabat yang masuk Islamnya jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dia itu asalnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga sebenarnya tidak boleh diperangi semua kecuali yang Zionis. Kalau Zionis pasti Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi pasti Zionis. Ada orang-orang Yahudi yang soleh. Termasuk dulu ketika Nabi Muhammad ada di Mekah sampai di Madinah, selalu kumpul juga dengan orang-orang Yahudi. Selama tidak memerangi kaum muslimin, tidak diperangi. Kecuali kelompok-kelompok yang memerangi Nabi. Ada Bani Quraidah, itu diperangi oleh orang-orang Yahudi. Tapi yang hidup berdampingan di Madinah, Rasulullah SAW tetap hidup berdampingan. Salah satu ada yang namanya Ka'ab Al-Ahbar. Ini orang yang ketika nanti masuk Islamnya di masa sahabat Umar bin Khattab. Kenapa? Orang Yahudi banyak yang pindah, eksodus, ya, dari negerinya dulu ke negeri-negeri yang lain, termasuk ada yang ke Mekah, yang Tandus itu banyak orang Yahudi. Di Madinah juga banyak orang Yahudi. Kenapa kira-kira mereka ke Makkah dan ke Madinah? Selain karena dagang, ada satu riwayat yang selalu dipegang oleh orang tua-tuanya Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Ahbar. Qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Al-Ahbar sampaikan, dulu saya diajarkan Taurat oleh bapak, tapi ada satu bagian yang disimpan oleh bapakku ke dalam kotak. Ada tempat di mana bagian Taurat itu tidak dibacakan kepada anak-anaknya. Walamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman.
Begitu ayah meninggal, aku buka itu berangkasnya. Lembaran-lembaran Taurat yang terpisah itu aku baca. Ternyata di dalamnya ada informasi ada nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di kitab Taurat itu tertulis nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kerajaannya sampai ke negeri Syam. Orang Yahudi banyak ke Mekah, ke Madinah, berharap nabi akhir zaman itu dari anak keturunan mereka. Tapi begitu sampai informasi terakhir, nabi akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad itu lahirnya dari bangsa Arab. Oleh orang Yahudi, bangsa Arab itu bangsa yang rendah, bangsa yang receh. Gak pantas kalau Nabi itu dari bangsa Arab. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Sudah hampir itu Ka'ab al-Ahbar itu memahami, coba dilihat Nabi Muhammad betul lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, tapi kok sampai mau meninggalnya Nabi Muhammad gak ada itu kerajaannya sampai ke negeri Syam. Tahu Syam? Syam itu dulu negeri yang kurang lebih kalau sekarang itu wilayahnya ada di Syria, Palestina, Damaskus. Itu dulu namanya negerinya negeri Syam. Ya, pusatnya ada di Damaskus, termasuk Palestina, Israel sekarang itu juga dulu namanya negeri Syam. Yang kalau kita Taurat, Nabi Muhammad bakal menguasai Syam. Tapi kata Ka'ab al-Ahbar itu sampai Nabi Muhammadnya wafat, para sahabat hanya sampai di sekitar Jazirah Arab. Di situ yang hanya wilayahnya adanya di Hijaz antara Mekah dan Madinah. Jadi Ka'ab al-Ahbar belum sempat masuk Islam. Sampailah nanti ketika Khalifah Abu Bakar, setelahnya Khalifah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab kemudian sampai sudah dikirimkan pasukannya ke Syam. Sampailah nanti dikirimkan pasukannya sehingga membebaskan Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa yang dulu dikuasai oleh Konstantinopel. Konstantinopel itu dulu kerajaan-kerajaannya Romawi. Zaman dulu dikuasanya itu hanya Persia dan Romawi. Palestina, Masjidil Aqsa waktu itu dikuasai oleh Romawi. Begitu datang Umar bin Khattab dengan pasukannya, dikuasailah Masjidil Aqsa, direbut dari kekuasaannya Konstantinopel, wilayah Romawi Barat. Gimana akhirnya? Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi yang tadi yang baca kitab Taurat, tahu oh ini yang betul apa yang disampaikan dalam kitab Taurat, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman yang betul diinformasikan sejak kitab-kitab dulu, kitab Taurat sampai kitab Injil disebutkan Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Ka'ab al-Ahbar itu akhirnya masuk Islam. Jadilah orang yang paling paham karena meyakini betul bahwa syariatnya Nabi Muhammad itu mencerahkan, mencerdaskan,
di negeri Arab saja, bahkan sampai kemudian ke negeri Syam, sampai ke Romawi, sampai bahkan nanti akhirnya ke Persia, sampai ke Iran, sampai ke Irak, sampai juga ke Indonesia. Alhamdulillah. Senang apa senang? Makanya kalau para ulama sampaikan Maulid Nabi itu dalilnya apa? Ada dalil yang lebih konkret. Di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul bi fadlillah." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, atas karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan sebab itu semua, falyafrahu, maka bergembiralah, falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi dari orang mukmin itu harusnya senang apa sedih? Bahagia apa merasa celaka? Harusnya dari orang mukmin itu senang, bangga, bahagia. Apalagi Rasulullah pernah sampaikan, aku ini senang dan merasa rindu ingin jumpa dengan sahabat-sahabat. Kata para sahabat, bukankah kami ini sahabatmu ya Rasulullah? Bukan, ya kalian memang sahabatku. Yang aku maksudkan, yang aku rindukan itu adalah orang yang beriman kepadaku, sementara mereka belum pernah ketemu denganku. Maka seharusnya kita semuanya patut untuk berbahagia karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Dengan apa? Dengan jaminan keselamatan. Karena pada intinya kemudian syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan. Pentingnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang, kata Rasulullah, ini biar kita yakin bahwa orang yang ikut peringatan Maulid Nabi pasti masuk surga karena di dalam hatinya ada iman. Karena kata Rasulullah, maka Nabi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Orang itu akan keluar dari neraka siapa saja orang yang di dalam hatinya ada sebiji samping saja dari iman. Minal iman. Asalkan kita punya iman, wajib hukumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan berupa apa? Idkhalul jannah, masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena untuk bahagia dengan syariat Allah, dengan kita masuk Islam, baca syahadat, itu pun rahmat Allah. Ya, kalau kata para ulama, kemudian dibikinkan jadi syair. La ilaha illallah, kalimat umat dari asalnya Rasulullah sampaikan, man qala bi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya adalah ilaha illallah dan dakhalal jannah, masuk surga. Jadi syaratnya masuk surga apa Bu? Pegang kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Miftahul jannah la ilaha
kita sampai akhir hayatnya masih pegang iman, pasti masuk surga. Bahkan ada sahabat yang bertanya, wa injana wa insya kalau zina, kalau nyolong, mencuri, kalau dia masih maksiat, kata Nabi, masuk surga tetap dijamin asal dia pegang kalimat la ilaha illallah. Cuman jangan sampai situ. Kalau banyak maksiatnya pasti masuk surga, tapi disetrika dulu di neraka. Kalau belum rajin ibadah wajibnya masih banyak ditinggalin, nanti dihisab, digebukin dulu di neraka. Kalau masih maksiat nanti akan dilihat dulu hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan biarpun sebiji sawi sekecil atau maka dia akan melihat hasilnya. Begitu pula siapa yang berbuat dosa biarpun sebiji sawi sekecil atau maka dia pasti melihatnya. Kalau dosa, kalau maksiat tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Kalau ibu masih doyan maksiat, siap-siap dicelupin dulu di neraka. Siap Bu? Nah, maka yang terpenting setelah mulai dari Maulid Nabi, ya iman, hidayah itu harus kita syukuri, harus kita berbahagia karena dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa perbaiki diri, cari ilmu sepanjang hayat. Contoh bagaimana perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang enak-enaknya saja yang menjadi contoh. Termasuk kata bapak-bapak, sunnah itu di sunnah Nabi. Diikuti yang sunnahnya yang enak-enaknya saja. Kata si bapak, nikah itu sunnah Nabi. Begitu mau kawin yang ketiga, kedua bilangnya nikah banyak itu sunnah Nabi. Makanya begitu. Padahal sunnah Nabi itu tahajudnya rajin, puasanya Senin Kamis, zikirnya yang lama, maksiatnya ditinggalin, perbanyak sedekah, bantu orang. Itu namanya sunnah Nabi. Giliran diajarin sunnah Nabi yang ono kagak mau, tapi giliran mau kawin dalilnya sunnah Nabi. Ngajinya gimana itu? Bukan di Masjid Al-Musyawarah. Ya. Jadi Bu, kalau nanti suami mau kawin lagi bilang, ikutin sunnah Nabi Muhammad. Hanya mau menikah dengan yang kedua setelah permaisurinya tidak ada. Waktu Rasulullah sama Siti Khadijah, Rasulullah nggak mau melain hati, hanya satu saja. Jadi kalau ibu masih jadi istri yang pertama, si bapak mau kawin lagi bilang ikutin sunnah Nabi. Langkai dulu mayat sekalian. Sesuai itu berkali umur ridho istriku. Dan begitu. Jadi intinya kita bersuatu hasanah, tapi yang baik-baiknya juga semuanya kita ikuti. Ini sekiranya ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang jadi niat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu hadis ini, satu lagi. Ada seorang Badui, orang Arab Badui, orang desa, kampungan yang datang kepada Nabi. Lantas akan bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Tanya ke Nabi, kapan hari kiamat? Kalau itu kemarin juga, kalau yang bilang tahun lalu hari kiamat kejadian, megatrust,
kiamat ternyata gagal juga. Terus Mama Larung itu belum yang Mama Larung Mama Larung karena masuk ya Mama Larung dia kiamat dulu ada orang bertanya kepada Nabi maka kapan hari kiamat. Saudara Rasulullah, memang kamu sudah yakin apa? Maka tak. Kamu sudah yakin apa rencananya hari kiamat? Kata orang ini, saya tidak yakin apa-apa ya Rasulullah. Hanya saya itu cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Walakin uhibbu ilallah wa rasulih. Aku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Coba ya Rasulullah apa? Anta ma'al ahbab. Anta utawi sira iku ma'aman sertone wong ahbabka kan seneng sapa sira iya ugi wong jawabannya anta ma'aman ahbabka kata Rasul kamu itu akan beserta dengan orang yang kamu cintai. Siapa yang dicintai oleh orang dan begitu? Allah dan Rasul. Akan dijamin kebersamaan kita dengan orang yang kita cintai. Kalau ibu-ibu senangnya sama artis Korea, insya Allah nanti ketemu Bu. Biarpun ibu cuma bisa nonton drakor di sini, kalau ibu terlalu mengidolakan dia pasti ketemu. Cuma kira-kira nanti artis Korea dari mana itu. Tapi kalau cintanya kepada Rasulullah SAW, kita akan ketemu dan ketemunya kalau di akhirat di mana? Pasti di surga ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di sini termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW dan pantas untuk kita berharap syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Ketika manusia dikumpulkan, maka Rasulullah sebagaimana doanya yang diabadikan dalam hadis Nabi, ummati. Rasulullah itu doanya paling simpel kepada umatnya. Ya Allah, ummati, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, sampai pada akhirnya pada masa nanti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad menghendaki umatnya diselamatkan, maka itulah yang kemudian disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Kita semuanya berharap dari umat Rasulullah SAW yang akan nanti dapat KTP-nya Nabi. Karena ini umatku saya kepadaku, tolong dong hapuslah dosa-dosanya, dikurangi adab nerakanya, percepat masuk surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semuanya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cakep, yang cakep. Dalam salam samping kedong-dong. Ini jauh, dijauh dekat. Perbanyak dong. Apanya yang diperbanyak? Perbanyak sholawatnya dong. Biar kita semuanya dapat syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.